Apa kabar semuanya? Welcome to answer your question. Setiap hari Minggu kita jawab-jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar sekarang. Dari Dikanjay 7121, gabungan untuk Fibonacci retracement apa aja mas? Yang nggak tahu Fibonacci retracement, jadi ketika kita membaca chart atau technical analysis gambar katanya, market itu ada yang seperti ini kan, ada naik turun naik turun naik turun. Sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, itu areanya itu di area support dan resisten kembalinya. Nah, area support dan resisten di sini itu biasa kita cari dengan Fibonacci, itu bisa, atau dengan area support sebelumnya atau resisten sebelumnya. Cara narik Fibonacci dari bawah ke atas kalau trennya naik, kalau trennya turun berarti dari atas ke bawah untuk mengetahui area entry di sini. Jadi technical analysis kan hanya ada dua tuh. Trennya bagaimana nih? Trennya turun. Oke, saya sell di mana nih? Di area penting lah. Mana ya? Fibonacci mungkin. Nah, itu untuk Fibonacci. Kalau kalian pengen belajar tentang Fibonacci lebih detail, kalian bisa cek video Fibonacci di sebelah sini. Ada banyak, dicek aja. Oke, di time frame berapa yang bagusnya? Di time frame terserah sebenarnya. Satu ke atas itu kelihatannya oke untuk Fibonacci. Jadi kita bisa lihat market itu ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan. Nah, di sini berarti kita narik Fibonacci dari bawah ke atas. Nah, ini udah masuk ke area Fibonacci kita. Di sini kita masuk ke areanya untuk lebih tinggi lagi di 27%. Ini target terakhir di sini. Kita udah bahas ini detail banget di videonya. Oke, jadi kita bisa beli di sini, kemudian SL di sini, TP di sebelah sana. Risk and reward 1:3. Nah, itu bagus banget udah oke untuk dijadikan area entry di sana. Itu menggunakan Fibonacci. Untuk tambahannya itu bisa menggunakan market structure. Ini bagus. Jadi kita harus tahu trennya dulu, baru kita bisa ngentuin namanya Fibonacci. Kalau sudah saya pengen tambahan yang lebih bagus lagi Pak, bisa pakai RSI misalkan. RSI di sini ini nunjukin bahwa market sedang mahal atau murah. Jadi ketika sebelumnya, jadi ketika harga masuk ke harga Fibonacci, saya taruh Fibonacci lagi. Kayak saya taruh harga Fibonacci lagi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa RSI sedang di bawah banget. Berarti ini indikasi kita bisa beli sebenarnya lebih duluan daripada kita tunggu rejection. Jadi RSI di sini bagus untuk kita bisa beli awal atau sniper entry katanya orang-orang, untuk bisa risknya kecil, rewardnya bisa jadi besar, bisa dijadikan tambahan. Monggo, namanya RSI Relative Strength Index. Nggak usah dimacem-macemin. RSI lainnya di 14. Di MiraTrader juga ada, cari RSI, nggak usah dirubah-rubah, pokoknya 14 di oke aja, itu udah bagus banget. Oke, dari motivasi harian, Mas sama mengelanjutkan pertanyaan fake out sebelumnya. Pertanyaan saya, hal ini bisa atau lebih baik diperhatikan di time frame berapa ya? Makasih. Oke, untuk fake out yang belum tahu, sebenarnya market kan kembali lagi tuh, marketnya naik. Nah, fake out di sini itu ketika contoh ini paling tinggi nih harganya, kita namakan resistance. Kayak ternyata harga di sini tuh break, tetapi kembali lagi. Nah, ini yang dinamakan fake out. Ya, jadi harga itu break, ternyata kembali lagi nggak jadi. Gitu. Yang biasa dibilang orang double top. Nah, ini malah turun secara drastis. Katanya di sini tuh trader retail banyak terkena SL, yes, kayak gitu. Intinya fake out itu seperti itu. Ada yang bilang fake out, ada yang bilang liquidity sweep, semacam-macam. Intinya dia itu naik, break, nggak jadi. Itu yang dinamakan fake out. Nah, di time frame berapa? Time frame itu ada dua. Yang pertama time frame trend. Jadi Bapak lihatnya di mana? Contoh lihatnya di H1 awalnya. Kita lihat trennya seperti apa. Jadi contoh, oh ini saya lihat di Euro JPY H1 sedang naik sekarang. Ya ini time frame trend. Ngeceknya fake out berarti ya bisa di time frame trend. Yang lebih baik itu di time frame entry. Jadi ketika kita masuk ke sini, itu kita bisa lihat di M30. Jadi kalau time frame trendnya H1, kita lihat time frame entry-nya di M30. Tapi kalau dilihat untuk fake out-nya, itu menurut saya yang bagus itu di area trend saja. Sudah cukup. Jadi ngelihat ada candle naik, ternyata kembali lagi candlenya, gak jadi. Oke, dari what can do it,
menurut Mas Tama bagaimana cara compounding porto yang tepat? Semisal untuk trading for living, berapa persen alokasi yang cocok kita WD atau invest? Berapa persen untuk compounding? Pertanyaan sangat menarik menurut saya. Berarti ini berdasarkan saya, tidak berdasarkan orang lain. Kalau menurut saya ketika contoh ini kita masukin uang di 100 juta atau di 10 juta aja ya, 10 juta aja wes. Oke, 10 juta ternyata kita bisa WD di 1 juta setiap bulan. Maksudnya kita bisa dapat 1 juta per bulan, 10% setiap bulannya. Dikit Pak, iya modalnya orang gede. Contoh yang di sini berarti dapat di 10 juta. Nah di sini kalau disuruh compounding, saya akan WD di 500.000 atau yang 100 juta ini saya bakalan WD di 5 juta. Yang 500.000 saya compounding, saya putar lagi uangnya. Oke, 5 juta itu compounding. Jadi separuh-separuh tetap harus ada yang kita ambil. Atau ini bisa di model 70-30 juga boleh, 33 juta di WD, 7 juta diputar boleh, atau dibalik 7 juta saya WD, 3 juta saya putar sampai nanti uang inisial saya itu kembali. 100 juta itu bakalan kembali. Kalau udah selesai ya wes terserah, saya mau terus saja kompon sampai selesai, itu juga bisa. Jadi ada beberapa orang yang punya strategi macam-macam, dicoba aja. Ada yang juga di WD semua sampai modalnya tuh ke cover, habis itu diputar sendiri, dikompon sama dia. Jadi udah nggak ada resikonya, itu juga bisa. Oke, Mas, scalping di pasar apa? Untuk scalping itu sebenarnya ada di modul scalping, ini masih ada satu, masih banyak lagi di bawah, sabar ya. Kemudian untuk strategi scalping ini masih belum fix, jadi kita masih terus update terus, tapi udah lumayan bagus. Kalau teman-teman lihat di live di Discord juga banyak banget, kita untung kita rugi, kita untung kita rugi, tapi di akhirnya kalian bisa lihat kita untung di berapa persen dan semua transparan. Gitu. Kita bukan kayak TP1, TP2, TP3, bukan ya, ada hasilnya, ada TP-nya, ya udah ke situ. Nggak usah pakai TP1, TP2. Kalau misalkan udah bagus, oh ini udah tinggi nih, taruh di BP ya, udah selesai. Scalping di sini di pasar apa? Euro, USD apa Euro? Ya di US dollar Pak. Kalau scalping biasanya di XAU USD biasanya. Dari Punakawan Satya Wisata, Mas Tama saya pakai Agnes kemarin NFP kok minus dan MC Mas. Spreadnya melebar langsung MC $100. Saya saran broker depo mikro penarikan fast proses selain Agnes $100 ke kecilan pakai akun Sen Pak. Kalau bisa lotnya dikecilin, aman itu harusnya. Kalau bisa margin call itu berarti nggak bisa ngatur resikonya. Belajar dulu resiko, belajar di modul swing atau cari di video money management, itu ambil aja, download gratis di playlist masterclass. Nah untuk ulasan broker teman-teman bisa cek di ulasan broker, ini update terus. Agnes. Nah kita udah taruh di sini trading news, tidak cocok untuk trading news karena slippage besar, sudah ada tulisan di situ. Ini bagusnya broker seperti apa, jeleknya seperti apa, itu semua kita berikan di sana. Ya syukur-syukur kalau ada broker yang masuk ke Discord kita, mereka bisa lihat, oh iya bagusnya di sini, jeleknya di sini, saya bisa improve, itu menurut saya lebih bagus. Terus saran brokernya bisa dicek-cek aja itu tadi, pilih aja yang mana. Bukan masalah di broker katanya Bapak, itu masalahnya di resiko, kecilin aja Pak. Oke, dari short everything, Mas saya mau tanya, kalau momentum candle H1 itu entry di time frame kecilnya konfirmasi seperti apa? Apakah boleh dicontohkan? Contoh momentum candle di H1. Contoh ada momentum candle di H1, berarti kita cari rejection itu di M5 lah katakanlah. Nah, ini adalah candle rejection yang bagus untuk kita ekspektasi market bullish. Ada candle hammer kayak gini atau rejection. Kalian bisa cek video kita tentang rejection di sebelah sini. Baru ketika ada rejection kita bisa buy posisi. Gitu. Oke, itu dari saya. See you next video. Bye bye.